Bu ini, Bu ini jadi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Mukanya cerah. Bapak-bapak berdua. Selamat pagi. Oke. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, mohon kesediaan Pak Suryasin untuk membuka kegiatan kita. Pakai ini. Agenda kita hari ini adalah kita berdoa menembus agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang agama Islam saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Ya Allah, berkahilah acara pada hari ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau mulai. Itu aja. Terima kasih Pak Suryasin. Ada aja. Suruh aku lagi ngomong. Ya, tolong Ibu Heti lanjutkan. Ada aja teman-teman yang kita di samping ini. Oke. Ini penimbasan dari materi yang kami dapatkan di calon guru penggerak. Ini akhir dari modul 1. Saya perkenalkan dulu Ibu Desi Susanti sebagai fasilitator. Beliau ini mengajar di SMA Negeri 1 Melak, guru IPA. Dan yang kedua, Ibu Yulia Haryati sebagai pengajar praktik. Beliau ini kepala sekolah di SMA Longiram. CGP-nya angkatan Ibu Neri dan Ibu Ping. Jadi kalau teman-teman mau ikut CGP, mau jadi kepala sekolah itu pilihan. Boleh, tidak harus. Kita CGP itu tidak harus jadi kepala sekolah, tapi kalau mau dipermudah karena tidak ada lagi diklat untuk kepala sekolah. Dan saya sendiri Cornelia Junia, calon guru penggerak angkatan 9. Doakan semoga saya selalu semangat. Amin. Karena sudah di masa-masa sekarang ini semangatnya agak turun naik. Karena terus terang kalau kita mengikuti suatu kegiatan, waktu untuk istirahat itu kurang, untuk berleha-leha itu sangat kurang. Tapi tidak apa-apa, ada konsekuensi yang harus kita hadapi, tapi ada pengajaran yang kita dapatkan. Materinya sangat bagus sekali di CGP. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal jawab setuju, tidak setuju saja. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Bagus sih. Kenapa? Karena hukuman belum tentu anak-anak menjadi disiplin. Ya. Bapak-bapak dua di belakang setuju? Sebagai guru BK, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Aku juga gitu sih. Oh gitu. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Yang depan setuju, belakang? Oh, setuju. Satu suara. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oh, sangat setuju. Oke. Nanti hal ini akan kita pelajari di materi hari ini. Apakah yang kita sampaikan tadi setuju, tidak setuju tadi sesuai atau tidak? Ini ada 6 materi, tapi kita persingkat.
Yang kita pelajari hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, dan retribusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Ini 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Bagian semua ini sangat bagus sekali untuk kita sebagai tenaga pendidik. Kita mulai dulu yang pertama. Materi kita yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, berpasangan, pasangan. Bapak. Bu ini adalah itu. Mbak. Oke. Berpasangan pas. Kita ada yang A, ada yang B. Jadi ini dua orang. Ada yang A, ada yang B, boleh. Oke, yang A. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah kepalan tangan seperti ini. Jadi teman Bapak Ibu di sebelahnya, yang B tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Boleh, boleh berbagi peran dulu. Siapa yang A, siapa yang B? Tidak harus nyaring banget suaranya, nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi gitu. Silakan. Anggap saja walaupun tidak ada sobekan kertas, ada sesuatu di dalam jari Bapak Ibu. Si tak satu ini berusaha. Rayu aku dong. Silakan dibagi saja. Yang A boleh membuka, boleh tetap mempertahankan. Itu hak yang A. Yang B tetap berjuang. Berani kalau ngajak Sudah nyala? Itu dinyalakan di video kan. Oke, silakan mulai. Apakah ini? Malah jadi 100 itu dari sini. Malah kan. Pinjam 100 deh. Aduh, apalagi pinjam 100 malas deh. Kita terjalin. Malas kan. Malas kan. Pinjam malas. Oke, sudah? Ya. Apakah ada yang berhasil membuka? Oh, tentu tidak. Tidak. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang ada hubungannya dengan yang di sebelah tadi, ini perubahan paradigma. Jadi, ilusi guru mengontrol murid. Ini apakah fakta atau ilusi? Guru bisa mengontrol murid? Bisa. Dengan cara, apakah murid itu tunduk dengan guru karena takut atau memang ada kepatuhan tersendiri? Tergantung individu sih. Tergantung individu. Oke. Sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa. Ini hanya ilusi. Oke.
Guru tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini malah melukai perasaan orang lain. Yang ketiga, sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Oke. Tidak semua. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadangkala kita menganggap, oh saya orang tua, bahwa saya bisa mengontrol yang lebih muda. Anak-anak, anak saya atau murid-murid saya harus tunduk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu ilusi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Setiap kita memiliki kontrol untuk diri sendiri. Tergantung kamu memperbolehkan orang lain untuk mengontrol diri kamu atau tidak. Biasanya kalau kita tunduk, kita memperbolehkan orang lain mengontrol, memerintah. Tapi kalau kita memang memiliki kontrol sendiri, kita tidak memperbolehkan orang lain untuk mengontrol diri kita, itu hak kita. Ini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang paling tepat. Stimulus respon itu kurang tepat jika kita ingin mengubah orang lain supaya berpandangan sama. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak-anak kita ketika buat sesuatu kelakuan di kelas, ketika kita mengajar, pasti ada tujuannya. Mungkin ini menarik perhatian kita, atau cara mengajar kita yang agak monoton, sehingga mereka kurang tertarik. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Tergantung kamu memperbolehkan atau tidak. Kemasan ada pada saat bujukan gagal. Ini pemikiran yang salah. Sedangkan pada teori kontrolnya, pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di berikutnya, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah, dan saya mikir saya harus menang gitu kan. Sedangkan pada teori kontrol yang benar, model berpikir menang. Kenapa menang? Karena tidak ada yang kalah. Sama-sama diuntungkan di dalam teori kontrol ini. Ini disiplin positif. Teori kontrol menurut William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, dan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, ini akan kita pelajari nanti, beberapa ini, pada semua perilaku memiliki tujuan dan kontrol. Ada motivasi yang di luar diri, ada motivasi yang di dalam diri. Motivasi di luar diri untuk menghindari hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Sedangkan motivasi yang dari dalam diri sendiri, ini untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Kita lihat dulu pengertian dari kata disiplin. Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar,
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang ia hargai. Nah, ini kita harus menjadi fokus utama kita. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita percaya di negara kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena kalau disiplin ini selalu disertai dengan hukuman. Kita menganggap jika anak-anak itu tidak disiplin, berarti kita harus memberikan hukuman. Makanya menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri dia sendiri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosem pada tahun 98. Dan berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kita lihat, kita masuk ke materi yang kedua, teori motivasi, hukum, dan penghargaan dan restitusi. Ini yang kita singgung di awal tadi. Teori motivasi manusia yang pertama ini berasal dari luar diri sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau apa yang terjadi bila saya melakukan sebuah kesalahan? Ini kan berasal dari diri dia sendiri, bukan motivasi dari dalam diri, karena menghindari sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman. Mungkin dia merasa nanti kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan hukuman, ditegur, atau mungkin dipermalukan di depan teman-teman. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi pasti kita berharap ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti mendapatkan imbalan. Ini kan motivasi eksternal. Awalnya, saya bukan termasuk orang yang rajin turun ke sekolah. Tapi semenjak ada TPP dan waktu itu Bapak rajin sekali memeriksa lembar per lembar. Jika tidak sesuai Bapak coret gitu kan. Makanya sering sekali diprotes Ibu Yul waktu itu. Jadi saya harus masuk kelas supaya saya bisa mengisi TPP. Itu kan bukan motivasi internal, tapi motivasi eksternal karena saya ingin mendapatkan imbalan berupa uang jika saya bisa mengisi TPP. Itu sebenarnya motivasi yang kurang bagus karena bukan berasal dari diri sendiri, bukan tujuannya untuk memperbaiki diri. Sedangkan motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini saya belajar dari Ibu ini. Ibu ini banyak sekali motivasi internal karena beliau kita tahu sudah sertifikasi, berarti tidak membutuhkan sertifikat lagi pengumpulan. Tetapi
Beliau banyak ikut kegiatan di PMM. Beliau motivator utama kita. Asli jatah gitu kan. Yang saya malas nyentuh, jadi saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri, selesai CGP nanti saya akan menyusul teman-teman di PMM gitu. Motivasi yang beliau lakukan karena ingin menghargai diri sendiri, menambah pengetahuan, bukan karena paksaan. Ini saya dipuji kepala sekolah, syukur, tidak dipuji tidak masalah, karena motivasinya dari diri sendiri, untuk menghargai diri, untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Ini motivasi yang sangat bagus sekali, dimiliki kita sebagai tenaga pendidik atau dimiliki siswi kita. Kata merdeka, kalau dulu kita mendengar kata merdeka ini pasti berhubungan dengan 17 Agustus. Oke. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ayo, jangan malas. Semangat. Saya pasti bisa. Seringkali tanpa sadari kita memerintah diri sendiri. Itu arti kata merdeka yang sesungguhnya. Kita melakukan sesuatu tidak tunggu diperintah oleh atasan atau diperintah oleh orang lain, tetapi kita memerintah diri sendiri. Itu makna merdeka yang sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Nih, ada hukum dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memerintah atau membujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Korn pada tahun 93. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman ini akan membuat anak-anak merasa sakit hati. Kasus terbaru di SMP Tukul itu cukup mencengangkan. Saya sampai berpikir kemarin, oh ternyata kejadiannya tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Jadi kejadian di Tukul itu mereka sangat kurang sekali, malah tidak ada tenaga pendidik laki-lakinya atau guru laki-lakinya. Adanya tenaga pendidik yaitu TU laki-laki. Jadi inilah sebagai pelindung ibu-ibunya. Jadi ceritanya pada suatu hari tenaga pendidik ini menegur satu anak karena pada jam pelajaran bolak-balik ke WC. Mungkin kan tidak tahu bagaimana bahasa yang beliau gunakan. Mungkin bahasanya agak-agak arogan atau batas, tidak tahu. Sampai akhirnya dijawab oleh sama si anak ini dengan bahasa yang sekiranya tidak sopan lah untuk seorang pelajar menjawabnya. Sampai akhirnya keesokan hari dipanggil ke sekolah. Ketika menjelaskan dengan ibunya, jadi ketika dipanggil ada si anak di samping. Tiba-tiba anak ini melakukan suatu gerakan yang tidak terduga untuk si tenaga pendidik sigap menghindar. Si anak berusaha memukul. Ini kejadiannya wow di tempat kita ternyata. Dilerai dan dibawa pulang oleh si ibu. Singkat cerita seperti itu. Sesampai di rumah ada hal yang ingin dia lakukan, tapi dihalau, dilerai oleh kakaknya, sehingga dia balik lagi ke sekolah. Balik ke sekolah, dia tidak ketemu tenaga pendidik tadi. Yang dia lakukan adalah merusak sepeda motor yang dikendarai oleh tenaga pendidik. Ya, sampai akhirnya mereka buat keputusan si anak ini keluar. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
Makanya setiap saya marah dengan anak-anak itu saya berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata. Karena kita tidak tahu ketika kita marah, kata-kata yang keluar itu tidak terkontrol apakah akan menyakiti mereka atau membuat mereka sakit hati atau tidak. Makanya kalau saya marah dengan anak-anak saya memilih diam. Tapi itu sebenarnya tidak baik sih. Kalau kita bisa mengontrol emosi, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kesalahan yang mereka lakukan saat itu memang kurang tepat. Tapi kadang-kadang emosi sudah memuncak itu lebih baik kita menghindar dulu. Ini yang harus kita perhatikan karena ada efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini penghargaan itu sebenarnya menghukum. Karena anak-anak termotivasi untuk melakukannya hanya karena ingin mengejar sebuah penghargaan. Jadi itu termasuk motivasi eksternal, bukan motivasi internal, bukan motivasi yang berasal dari diri dia sendiri. Karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Kita bayangkan aja, suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan, berarti motivasi dia turun. Yang awalnya mengebu-ngebu karena dia merasa tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan hadiah, sampai akhirnya dia tidak ingin lagi melakukan hal yang sama. Ini berarti penghargaannya sebuah pengumuman. Penghargaan mengurangi ketepatan karena jika saya bisa selesai dengan cepat, saya akan dipuji oleh Bapak Ibu guru. Saya tidak peduli ini tepat atau tidak yang saya lakukan ini. Penghargaan juga tidak efektif karena berasal dari luar diri siswa, bukan berasal dari dalam diri. Penghargaan juga bisa merusak hubungan, seperti yang disampaikan tadi. Jika kita tidak memberikan penghargaan lagi, penghargaan ini bisa berupa barang, bisa berupa ucapan. Jika tidak memberikan penghargaan lagi atau kita lupa memberikan penghargaan, si anak ini berpikir dia tidak disayang lagi, dia tidak dihargai lagi. Sampai akhirnya, oh iya, ternyata hubungan saya dengan ibu tidak seharmonis itu. Mungkin anak ini akan merasa bete dengan bapak ibu. Penghargaan juga menurunkan kualitas karena motivasinya berasal dari luar diri. Jadi mereka hanya fokus di penghargaan yang akan mereka dapatkan saja. Jadi mereka tidak berpikir yang saya lakukan ini harus bagus atau tidak. Penghargaan juga mematikan kreativitas, sama penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena kreativitas kenapa dimatikan ketika kita memberikan penghargaan? Ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, sudah selesai sampai di situ aja. Kita boleh sesekali memberikan penghargaan kepada anak-anak, sesekali saja. Kemarin saya sempat di SMP observasi dari Tanoto di SMP Negeri 1 Damai, gurunya kasih snack. Wih, kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa, banter-banter yang diajar 4 kelas. Kita bayangkan pelajaran lain. Ibu Ike berapa kelas Bu Ike? 8. Nggak apa-apa tekor, yang penting tersuhur. Soalnya iya 2 box snack mungkin kalau dijumlahkan 20.000 2 box itu, tapi kan lumayan gitu kan. Jadi kita sempat bercandaan di dinas kemarin ketika kita lokakarya kedua, karena ada teman memberikan atau mengeluarkan dananya sendiri untuk kegiatan sekolah. Jadi diolok teman-teman, nggak apa-apa tekor, yang penting tersohor. Jadi penghargaan itu tidak melulu soal barang. Bisa kita berikan bintang, kita bisa memuji anak-anak, apa-apa seperti itu sekali.
Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus dan beri pengakuan secara pribadi. Khusus mungkin ke kelompok mereka, bagus sekali kerjasama kalian, bagus sekali kekompakan kalian, bagus sekali komunikasi kalian. Mereka itu saja mereka sudah hargai. Beri pengakuan secara pribadi. Pribadi berarti langsung ke anaknya. Yang berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jangan hanya anak atau murid tertentu saja yang saya beri penghargaan, beri pujian. Semua murid harus kita samaratakan. Jadi supaya tidak ada kecemburuan sosial. Beri pengakuan secara konsisten. Setiap kita masuk, kita ada berikan pengakuan bahwa apa yang dia lakukan itu sangat bagus. Fokus pada proses. Fokus pada proses, bukan hasilnya. Bukan hasil yang kita ingin, hasilnya bagus nih, gitu kan. Tapi proses yang kita hargai. Makanya ketika kita berikan tugas di dalam kelas, kita perhatikan jika kelompok, bagaimana komunikasinya. Berapa orang yang bekerja di dalam kelompok tersebut? Apakah hanya 2 orang saja atau semua anggota kelompoknya ikut bekerja sama? Nah, jika semua anggota kelompoknya ikut bekerja sama, ikut menyumbangkan ide, menyumbangkan pemikirannya, hal itu yang kita berikan apresiasi. Karena kita fokus pada proses, bukan hasilnya. Memang mungkin di dalam satu kelompok itu ada anak yang sangat pintar, sehingga menghasilkan hasilnya bagus mungkin. Tapi sementara anak-anak lain tidak paham apa-apa. Itu yang kita harus perhatikan. Jadi bukan pada hasilnya. Ketika memberi pengakuan atau apresiasi, ada pembuka, ada nilai kebajikan yang harus kita sampaikan, dan ada situasi. Kita buka dulu, jangan tiba-tiba bagus, mantap, keren. Jangan. Ada basa-basi lah sedikit. Kemarin ini kata saya boleh diganti dengan atau bapak. Kemarin ibu perhatikan rasa empati ibu besar sekali pada saat nolong murid baru di kelas kita. Ada pembuka, ada nilai kebajikan yang disampaikan, dan ada situasi. Situasi berarti si murid merasa, oh iya, guru saya memperhatikan apa yang saya lakukan tadi. Saya menghargai atau ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih karena sudah membantu ibu untuk membawa buku dari kelas. Kalau kita biasanya, terima kasih nak ya. Adalah komunikasi sedikit. Sekarang saya semenjak ikut CGP sudah tidak terlalu antagonis dengan anak-anak. Dulu saya pikir gini, ketika saya masuk kelas, muka saya harus arogan, harus berwibawa, tidak ada senyum-senyum. Jadi saya menciptakan kesan bahwa saya adalah guru yang berwibawa. Ya mungkin saya keren gitu kan, ketika saya masuk kelas keren saya gitu. Tapi ketika saya masuk CGP ternyata kayak gitu salah. Enggak sih, anak-anak tidak butuh guru yang berwibawa, tapi guru yang bisa memposisikan diri. Ketika di dalam kelas posisinya sebagai guru, ketika di luar posisinya sebagai teman. Tapi teman tetap ya, kita berada di atas mereka. Mereka boleh bercanda dengan kita, boleh ngobrol dengan kita, tetapi ada batasannya. Enggak juga ngobrol dengan rangkul, bro gitu. Aduh. Ya, kalau kita dekat dengan anak-anak itu
sangat nyaman gitu karena kita bisa mendalami dunia mereka, kita bisa memahami apa sih yang menjadi masalah anak-anak. Kalau kita lihat anak-anak tiap hari ngantuk di dalam kelas, memandang ketika kita belajar kosong. Yang jadi masalah sekarang ini, saya tidak tahu ini di pelajaran saya saja atau di pelajaran Bapak Ibu. Meja anak-anak bersih, buku tertutup. Saya melihat dong, bersih amat nih meja. Oh iya, kadang kalau kita tampilkan PPT gini, Apaan tuh? apakah sama? Sama aja, Bu. Sama. Kecuali kayaknya kalau kita nulis di papan tulis, itu baru mereka nyatat. Tapi PPT per poin. Tapi ada beberapa kelas sih. Ada beberapa kelas. Walaupun dalam satu kelas itu ada yang seperti itu, tapi tetap ada yang mencatat gitu kan. Itulah serunya kita. Tapi ketika kami Lokakarya CGP itu, ternyata anak-anak kita tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan curhatan teman-teman itu, ternyata anak-anak mereka wow. Seperti itu ya. Enggak sih, anak-anak kita masih normal aja deh. Ya aktif-aktif lah. Ada yang caper di dalam kelas itu biasa. Tapi nggak sampai barbar gitu. Oke, ini ingin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Tindakan guru yang dilakukan oleh guru ini hukuman atau konsekuensi? Nanti boleh kita menyampaikan pendapat kita. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini dikarenakan terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman konsekuensi. Apa? Coba kita lihat. Iya. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu? Apa perbedaannya? Apa perbedaan arti makna dari hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu seperti apa sih? Oh, sesuatu yang harus ditanggung karena apa yang dia lakukan. Oke. Apa buku ini? Apa hukuman? Tolong dong Bu ini. Oke, Bapak BK. Kalau yang melanggar aturan ya Hukum. hukumannya. Oh, oke. Coba kalau kita perhatikan ini, ada
tidak? Apa yang dia lakukan dengan yang dia dapatkan? Oke. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ada korelasi, ada hubungannya dengan keterlambatan dia dan dia mencatat tadi? Tidak ada. Berarti dia masuk di hukuman. Sama seperti ini, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tidak ada hubungannya. Meminta sama digini, murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sedangkan konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini ada hubungannya. Ketika dia melakukan sesuatu, oh iya saya harus mengganti dengan hal yang sama. Nah ini, membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jika kamu melakukannya, berarti kamu harus membersihkan karena dia menyenggol membuat kotor. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya karena PJOK berhubungan dengan kegiatan fisik. Yang ini jika di pelajaran bahasa Indonesia oke. Ya. Jika kita mendapati anak-anak kita tulisannya kadang-kadang ini, wow, tidak bisa dibaca. Saya pernah pengalaman waktu itu. Jadi sakerta kan? Tidak ada yang serumit. Waktu itu saya minta tolong gitu, saking Nggak ada. minta tolong temannya, nggak tahu bu. Nih, saya kasihkan dia. Ini apa sih tulisannya nak? Ntar dulu bu ya. Apa ya tadi? Maka tadi pas saya tulis ini lancar betul loh bu. Dia baca lama. Enggak, ini kan tulisanmu tadi. Ini maksudnya apa? Saya nggak tahu juga bu. Jadi kalau yang ini dia tidak bisa menulis dengan benar, kita minta dia menulis di 1 lembar boleh, karena konsekuensi, karena tulisannya tidak bisa dibaca. Menulis dengan benar. Sebenarnya anak-anak ini bisa menulis. Saya kemarin angkatan 9A itu, kan di 9A ada 3 orang. Mailing masuk di 9A enggak kemarin? Tahun kemarin. Itu sebenarnya bisa baca, bisa nulis, cuman lambat. Nah, jadi kalau kita ketemu anak-anak saya belum ketemu sih anak-anak yang tidak bisa menulis dan membaca. Walaupun yang ada itu daya tangkapnya lambat. Dan sebenarnya salah penempatan sekolah saja. Kalau sekolah kita itu khusus untuk siswa yang daya tangkapnya hampir sama lah gitu, tidak dibedakan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman tadi menyakitkan, konsekuensi mereka tahu jika saya melakukan ini, saya tahu konsekuensinya apa yang akan terjadi. Membuat anak sakit hati, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita memberikan hukuman kan, selain hukuman fisik, kadang kita juga mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman, sehingga membuat anak-anak sakit hati. Dan ini harus kita hati-hati. Karena anak-anak sekarang nekat. Beda dengan zaman kita dulu. Kalau kita dulu kan lebih banyak takutnya. Kalau saya kayak gini, saya takut nanti kalau saya tidak naik kelas. Kalau anak-anak sekarang cuek. Kenapa saya bilang cuek? Mereka didukung oleh orang tuanya. Karena berapa kali kasus kita menegur anak, orang tuanya datang tidak terima. Ini sangat bahaya sekali. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak,
hukumannya ya kita pikirkan. Yang pertama, yang kedua jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti anak-anak. Karena anak-anak sekarang nekat. Mungkin mereka tidak berani langsung kepada kita, mungkin ke kendaraan kita. Itu yang sangat kita takuti. Oke. Hukuman anak-anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Sekarang lagi ngetren di SMP kita nih anak-anak pakai sandal. Sudah menjadi tren utama. Kita menunggu kelanjutan dari kesiswaan. Kapan sandalnya akan dikumpulkan? Maka sandal mereka mahal-mahal lagi kan? Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak-anak akan cenderung menyalahkan diri sendiri, akan cenderung merasa kecewa dengan diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Karena konsekuensi mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan. Konsep diri yang buruk ini hukuman, sedangkan konsekuensi konsep diri menjadi lebih baik. Berikutnya, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman akan menyebabkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, mungkin anak-anak merasa kehilangan hak, karena hak, kok saya disuruh kayak gini ya, gitu kan. Dibuat tidak nyaman, tadi seperti yang mereka harus membersihkan tumpahan air. Mungkin mereka tidak nyaman tapi dalam waktu yang sementara, merasa diasingkan untuk sementara waktu, tapi tidak sampai membuat anak-anak ini merasa sakit hati. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulanya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bisa kita perhatikan ke hukuman dan konsekuensi, perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sudah kita singgung di awal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Restitusi ini merupakan pilihan anak-anak mau menjadi orang yang seperti apa. Ketika kita melakukan disiplin restitusi, anak-anak tidak merasa dihakimi. Saya suka nih, kita fokus sisi saja. Korban, untuk hukuman, korban mendapat keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman, korban mendapat keadilan karena orang yang melakukan kesalahan kepada dia, ini orangnya dihukum. Sedangkan konsekuensi, korban diabaikan karena hanya orang fokus saja di pemberian hukuman kepada si pelaku. Perbedaannya untuk restitusi, korban mendapatkan ganti karena ada perbaikan hubungan di sini. Ini perbedaan konsekuensi hukuman dan restitusi. Karena ketika anak-anak melakukan sesuatu, anak-anak diberi pilihan, kamu mau memperbaiki atau tidak. Biasa kebanyakan jika kita bayangkan ya, anak-anak sedang berantem di dalam kelas. Kita panggil ke ruang guru atau ke kesiswaan. Kita tanya, apa yang menyebabkan mereka berantem? Mungkin kedua belah pihak akan bercerita awal mulanya. Tapi kebanyakan sih anak-anak berantem di kelas itu karena masalah bully. Masalah tren dari zaman dulu sampai sekarang itu pemanggilan nama orang tua. Saya tidak tahu itu belum selesai sampai sekarang. Sampai anak cicit-cicit ya masih. Kita tanya gitu kan, si anak mungkin yang satu
Yang dipanggil dengan nama orang tua tidak terima. Terjadilah pemukulan. Kita tidak perlu menyalahkan si A dan si B. Kita tanya sama mereka. Jadi, kalau mau ini seperti apa? Apakah masalahnya mau selesai atau tidak? Biasa kebanyakan kita kasih mereka kebebasan untuk menentukan. Oh iya, saya mau masalahnya selesai, Bu. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oh, silakan. Minta maaf, selesai. Saling memaafkan. Itu bagian dari restitusi. Ini 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang satu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi setelah dilakukan restitusi, tidak ada rasa sakit hati lagi yang dialami oleh anak-anak. Karena hubungannya ketika kita berikan restitusi, hubungannya terjalin dengan baik. Dan kita sebagai guru hanya memberikan tawaran, mau saling memaafkan atau tidak, itu hak mereka. Mau minta maaf atau tidak, itu hak kalian. Tapi kebanyakan ketika kita tawarkan, anak-anak akan menerima, karena kita tidak memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mereka ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah ingin menjadi orang yang mandiri? Apakah ingin menjadi orang yang bisa memaafkan orang lain? Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada situasi. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, karena sudah mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Ini ada penjelasan dan video tentang restitusi. Boleh kita perhatikan dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4.
Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. Perhatikan dia di atas Satu, itu terekam nggak ya? sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke. Ini penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kalau kita pikirkan, oh ya berarti yang pertama kita membutuhkan waktu ketika kita ingin menyelesaikan masalah. Yang kedua, ketika ada anak-anak melakukan suatu tindakan yang kurang tepat, berarti kita menyelesaikannya dengan kepala yang dingin. Kan selama ini cara penyelesaian kita ya dengan memberi poin. Terus jika anak-anak berbuat salah ya mereka tidak kita berikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Jadi sekarang kita coba jika ada anak-anak kita yang sekiranya berbuat hal yang satu kesalahan atau suatu yang kurang baik, kita kasih kesempatan mereka untuk memperbaiki. Kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, mau menjadi orang yang pemaaf, atau menjadi orang yang lepas dari tanggung jawab? Kita kasih mereka kesempatan. Oke. Berikutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita miliki? Ini ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini
Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini nilainya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm, ini nilai keyakinan keselamatan. Menjaga jarak, menilai ini nilai keyakinan kesehatan yang harus kita pahami. Dan yang terakhir, nilai keyakinan disiplin yang harus kita terapkan. Dari peraturan kelas yang kita menciptakan keyakinan kelas hingga terciptanya lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Ini out kan anak-anak itu terlalu ribet masuk di pinggir itu di pojok. Ini ada peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita lihat di sebelah. Nah, ini keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, yaitu rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita sepakati yaitu menghormati orang lain atau saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghargai orang lain, menghargai teman atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelas. Ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kita kesehatan. Berpikir atau menunggu giliran, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5. Untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, boleh kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blaser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita ada sesuai kodratnya. Murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil.
Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajiban, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya
seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, kita sudah menyaksikan 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita isi ini dulu. Ini ceritanya, Bimo seorang TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Mari kita identifikasi. Bimo mengatakan, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru." Nah, 5 kebutuhan dasar yang mana yang Bimo butuhkan di sini? Ketiga, cinta dan kasih sayang. Coba kita lihat. Oh iya, penguasaan. Lanjut, apa? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini baru 3. Oh, ini baru ketiga, cinta dan kasih sayang. Iya. Lanjut, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan yang mana? Penguasaan. Penguasaan. Merasa hebat. Iya, benar. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kebebasan. Iya. Ini kasus yang pertama. Kita lihat yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Oke. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Kebebasan. Oh, kesenangan. Kesenangan yang dibutuhkan Rani. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta dan kasih sayang. Oh ya, perhatian ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkannya ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Iya. Dan berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan apa kesenangan? Oke, coba kita lihat. Oh, kebebasan. Kebebasan berekspresi. Yang terakhir, ini kasus yang ketiga. Tahun ini, Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Seru. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kebebasan. Coba kita lihat. Ada teman-temannya. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Oke.
Lanjut, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Kesenangan, kebebasan, Bebas. bebas. Wih, mantap. Berarti kita sudah bisa mulai memahami siswa kita. Agak bergema. Tidak terlalu bergema. Mulai pikir, oh iya, kalau saya ini. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, Tarian. cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oh sudah. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Sudah agak baik Iya ya. Bu. Kan teman. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hilang kesabaran. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari kelima posisi kontrol tadi, kita berada di posisi keberapa? 1, ketiga sebagai pemantau. Masih aman ya? Oh enggak. Apakah membuat rasa bersalah? Tidak. Kita tidak juga sebagai penghukum. Kita masih di posisi sedang. Nah, yang paling ideal adalah posisi manajer. Karena kita mengajak anak-anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami mereka. Tidak serta-merta menyalahkan. Apa yang kamu lakukan ini salah, ini konsekuensinya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Oke, coba kita lihat. Ini kata-kata di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Dari kelima posisi tadi. Pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, apa manajer? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke.
Lanjut, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan ini? Teman, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke. Iya. Ini penghukum nih. Gak apa-apa. Kita sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada orang yang sempurna. Oke. Paling tidak kita menghindari posisi yang pertama, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jika tidak bisa kita ke posisi manajer, paling tidak kita sebagai pemantau atau teman. Ini masih mending lah, daripada kita jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini cara penyelesaian masalah tadi sudah di awal. Nah, restitusi ini kita kembali ke pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang kita lihat tadi, mereka memperbaiki, oh ya salah saya tadi, kenapa saya bangun terlambat? Oh iya, karena saya lupa menyetel alarm, saya tidurnya terlalu larut malam. Mereka memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga anak-anak merasa tidak dihakimi. Ini sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak kita. Dibutuhkan anak-anak kita dan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, bukan dihakimi, tetapi dicarikan solusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk cari solusi untuk masalah mereka. Kita kembalikan kepada mereka. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak mencari solusi sendiri. Biasanya kalau solusi yang mereka cari sendiri, mereka akan lebih bertanggung jawab. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi seperti apa. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di awal tadi kita masih ingat yang ada siswi yang masuk ke dalam ruang guru yang bertemu dengan guru tadi. Itu pendekatan segitiga restitusi yang dilakukan. Yang harus kita lakukan pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini pada bagian menstabilkan identitas. Kalau kita lihat seperti ini saja, kita flashback ke video awal tadi. Ditanya, jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, guru tidak menghakimi. Kita boleh di awal kita seolah kita berpihak. Jadi berpihak pada murid. Kamu pasti melakukannya karena ada alasan kan? Pasti anak jawab, iya pak, saya sebel gitu. Iya bu, pak bu, saya sebel gitu kan. Oh iya, kalau ibu, jadi kamu pasti ibu juga merasakan hal yang sama. Mulai. Ini tenang nih, berarti guru ini nyaman untuk saya ajak bercerita, mulai terbuka. Jadi jangan tiba-tiba kita gali, kita posisikan. Oh iya benar, karena setiap anak itu melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya. Setelah itu validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dan ini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini pada bagian validasi kebutuhan. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Oh iya, kita percaya bahwa saling menghargai, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, misalnya itu. Kita kembalikan kepada anak. Oke, sampai di sini terakhir. Boleh Bapak Ibu, boleh bertanya, boleh sharing sebelum kita mengakhiri. Nanti Ibu ini akan mengimbaskan apa yang beliau dapatkan di Jakarta kemarin. Bisa nggak sih kita berada posisi manajer? Bisa.
Jika tidak bisa saat ini, pelan-pelan lah. Oh ya. Iya. Bisa. Yang penting kita tidak berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tidak usah langsung ke manajer, pelan-pelan di situ. Baik, jika tidak ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, saya akhiri. Salam Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, silakan Ibu ini. Thank you.